Sejujurnya gue kesel. Kenapa nih orang tidak mencari data secara lengkap? Coba deh, lo lihat video ini. Sudah sering dibahas oleh para ulama bahwa menurut Al-Quran, tanah Palestina itu memang telah ditetapkan Allah milik bangsa Yahudi. Simak nih. Allah Ta'ala, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ إِذًا اللَّهُ كَتَبَهَا لَهُمْ وَلَمْ يَكُونُوا كِيَانًا غَاصِبًا لَهَا. Gimana menurut lo? Allah memang pernah menjanjikan tanah untuk Bani Israel dengan catatan Bani Israel patuh dan taat pada Allah. Selama Bani Israel tunduk dan patuh pada Allah, selama itu Allah merahmati mereka, membantu mereka, dan menyertai hidup mereka. Dalam kitab Kisah Para Nabi, karya Ibnu Katsir menjelaskan, selepas Allah membuat perjanjian dengan Bani Israel, lalu kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa dan umatnya, Bani Israel, untuk berjihad melawan kaum kafir yang ketika itu tinggal di tanah Palestina. Jadi, untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan itu, mereka harus jihad dulu. Nah, ini yang diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 21. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Mereka menolaknya. Lo perhatiin surat Al-Maidah ayat 24. Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Lo lihat kelakuan Bani Israel itu manja dan mau enaknya aja. Lo bayangin mereka dijanjikan sebuah negeri, tapi dengan manja mereka menolaknya. Lo bayangin perintah Allah mereka tolak, dan ingat konsekuensinya dari perjanjian mereka dengan Allah. Jika mereka menolak perintah Allah, maka mereka akan dikutuk dan dihukum. Dan tentang penolakan Bani Israel untuk berjihad, lo bisa baca di buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir di halaman 569. Dan akhirnya Bani Israel dihukum dan ditelantarkan terkatung-katung di padang Tih di Gunung Sina selama 40 tahun. Selama itulah mereka dan semua orang Bani Israel yang soleh hingga Nabi Musa dan Nabi Harun harus menerima konsekuensi atas dosa yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Dan bahkan sampai wafatnya Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam, mereka tidak pernah memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan itu, yaitu negeri Palestina. Bani Israel berhasil memasuki tanah yang dijanjikan itu oleh anak cucu mereka nantinya di bawah komando dari Nabi Yusha bin Nun, murid dari Nabi Musa. Keberhasilan mereka diceritakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 61 dan Al-Baqarah ayat 58. Ketika para Bani Israel berhasil memasuki Palestina, apakah selesai sampai di situ? Tidak, mereka terikat dengan perjanjian bahwa mereka harus patuh dan taat sama Allah. Setelah mereka berhasil memasuki Yerusalem atau Palestina, yang dikala itu di bawah tanggungan Nabi Yusha, membagikan kawasan Yerusalem atau Palestina kepada suku-suku Bani Israel. Seiring berjalannya waktu, Bani Israel dipimpin oleh beberapa hakim. Salah satu hakimnya itu Nabi Asimuel atau Nabi Samuel. Nah, Nabi Asimuel mengangkat raja pertama Bani Israel, yakni bernama Talut atau Saul. Raja Talut mempunyai pasukan bernama Daud. Nah, Nabi Daud kemudian mengalahkan Jalut. Setelah kepemimpinan Talut, maka digantikan oleh Nabi Daud. Nabi Daud mempunyai anak bernama